Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Pratiwi dari kelas M21E dengan NIM 105721120121. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama yaitu kita melangkah pada fungsi permintaan terlebih dahulu. Fungsi permintaan itu memiliki definisi fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang yang dilambangkan huruf P atau price dengan variabel jumlah barang yang diminta atau yang dilambangkan dengan KID yang memiliki arti yaitu quantity demand. Fungsi ini itu mencerminkan perilaku konsumen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami suatu peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan juga. Begitupun sebaliknya. Kemudian kita lihat bentuk umum dari fungsi permintaan. Di sini ada sebuah grafik yang bersumbu P dan juga Q, yang pada umumnya biasanya itu sebuah grafik akan bersumbu X dan Y, tapi pada hal ini kita ganti menjadi P dan juga Q. Kemudian untuk bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A dikurang BP atau P sama dengan A per B dikurang 1 per B Q. Untuk dimana P itu adalah harga barang per unit, Q yaitu jumlah barang, A itu adalah angka konstanta, B itu adalah kemiringan. Kemudian untuk menentukan fungsi permintaan, maka kita menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P itu adalah harga produk, P1 itu harga awal, P2 itu adalah harga terubah. Kemudian Q itu adalah jumlah produk, Q1 itu adalah jumlah awal, Q2 itu adalah jumlah terubah. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Nah, fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, sehingga grafik fungsi permintaan itu mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Nah, di sini kita bisa melihat pada grafiknya yaitu yang harga mula-mulanya itu ada di P1 dengan jumlah permintaan barang itu di D3. Kemudian setelah mengalami kenaikan harga yaitu di P2, maka jumlah barangnya itu akan menurun ke QD2. Begitupun seterusnya sampai di P3. Ketika harga naik, maka jumlah barang akan semakin menurun ke QD1. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang fungsi permintaan, kita langsung saja melangkah pada contoh soalnya, yaitu seorang pedagang menjual buah dengan harga 20.000 per kilogramnya dan banyaknya permintaan buah tersebut sebanyak 20 kg. Nah, kemudian ketika harga turun menjadi 18.000 per kilogramnya dengan permintaan buah sebanyak 24 per kilo, carilah fungsi permintaan buah tersebut dan gambarkanlah grafiknya. Di sini diketahui P1 itu sebesar 20.000, P2 yaitu 18.000 dengan Q1 yaitu 20, Q2 yaitu 24. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Di sini kita tinggal memasukkan
nilai-nilainya saja yang telah diketahui, sehingga menjadi P dikurang 20.000 per 18.000 dikurang 20.000 sama dengan Q dikurang 20 per 24 dikurang 20. Nah, 18.000 dikurang 20.000 itu min 2.000, 24 dikurang 20 itu yaitu 4, sehingga menjadi P dikurang 20.000 per min 2.000 sama dengan Q dikurang 20 per 4. Kemudian di sini kita tinggal kali silangkan, sehingga menjadi 4 dikali P dikurang 20 sama dengan min 2.000 dikali Q dikurang 20. 4 dikali P dikurang 20 itu hasilnya 4P dikurang 80.000. Kemudian min 2.000 dikali Q dikurang 20 itu min 2.000 ditambah 40.000. Nah, min 80.000 nya ini kita pindah ruaskan, sehingga menjadi 4P sama dengan min 2.000 ditambah 40.000 ditambah 80.000. Kemudian 40.000 ditambah 80.000 itu 120.000. Jadi P nya itu min 500 Q ditambah 30.000. Kenapa min 500 Q ditambah 30.000? Karena min 2.000 dibagi 4 itu min 500. Kemudian 120.000 dibagi 4 itu 30. Atau P sama dengan min 500 Q ditambah 30.000. Min 500 Q nya ini kita pindah ruaskan, sehingga menjadi 500 Q sama dengan 30.000 dikurang P. Kemudian Q sama dengan 60 dikurang 0,002 P. Karena 30.000 dibagi 500 itu 60, min P dibagi 500 itu menjadi min 0,002 P. Kemudian untuk mencari titik puncaknya yaitu untuk Q sama dengan 0, yaitu Q sama dengan 60 dikurang 0,002 P. Q-nya itu sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 60 dikurang 0,002 P. Nah, min 0,002 P ini kita pindah ruaskan, sehingga menjadi positif 0,002 P sama dengan 60. 60 dibagi 0,002 ini sama dengan 30, jadi P-nya itu adalah 30. Kemudian untuk P sama dengan 0, Q sama dengan 60 dikurang 0,002 P, maka min 0,002 dikali 0 itu hasilnya jadi 0, sehingga menjadi 60, jadi Q-nya itu adalah 60. Kemudian untuk grafiknya yaitu seperti di samping saya, yaitu ketika harganya 18.000, jumlah permintaan barangnya itu ada di 24. Tetapi ketika harga barangnya itu meningkat atau berada di harga 20.000, maka permintaan jumlah barangnya itu akan menurun ke 20. Nah, untuk titik puncaknya yaitu ada di 30.000 dengan 60, sehingga pergeseran kurvanya itu akan ke kiri seperti pada grafik tersebut. Selanjutnya kita melangkah pada fungsi penawaran yang memiliki definisi. Fungsi penawaran itu merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang yang dilambangkan sebagai P atau price dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan atau dilambangkan dengan QS atau quantity supply. Nah, fungsi ini itu mencerminkan perilaku produsen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami sebuah peningkatan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan itu akan mengalami peningkatan juga. Begitu juga sebaliknya. Untuk bentuk umum fungsi penawaran pada kurvanya itu sama saja dengan tadi, akan tetapi pada fungsi penawaran itu akan miring ke kanan dengan bentuk umum yaitu Q sama dengan min A ditambah BP atau P sama dengan A per B ditambah 1 per BQ, di mana P itu adalah harga barang per unit,
Q adalah jumlah barang, A adalah angka konstanta, dan B adalah kemiringan. Nah, untuk menentukan fungsi penawaran, maka kita menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang 1. Rumusnya itu sama saja dengan fungsi penawaran yang tadi, fungsi permintaan yang tadi. Kemudian untuk hukum penawaran yaitu berbunyi fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Nah, di dalam teori ekonomi ini dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pula. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun juga. Sehingga grafik fungsi permintaan itu mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Bisa kita lihat pada kurvanya, yaitu di mana P1 harga P1 itu dengan jumlah barang ada di Q1. Kemudian jika harga meningkat ke P2, maka permintaan jumlah barangnya pun akan meningkat, yaitu P2 ke Q2. Begitupun selanjutnya ketika harga makin meningkat ke P3, maka jumlah permintaan barangnya pun akan semakin meningkat, sehingga kemudian untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita langsung saja masuk pada contoh soalnya, yaitu jika harga suatu produk adalah 40 per unit, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 10 unit. Nah, bila harganya meningkat menjadi 60 per unit, maka jumlah produk yang terjual akan sebanyak 20 unit. Kemudian tentukan persamaan fungsi penawarannya dan gambarkanlah grafiknya. Di sini diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10. Nah, Q2-nya itu adalah 20. Kemudian kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya saja, yaitu P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan Q dikurang 20 per 20 dikurang 10. 60 dikurang 40 itu 20, 20 dikurang 10 itu yaitu 10. Kemudian kita tinggal kali silangkan saja, sehingga menjadi 20 dikali Q dikurang 10 sama dengan 10 dikali P dikurang 10, sehingga hasilnya menjadi 20 Q dikurang 200 sama dengan 10 P dikurang 400. Nah, min 200 ini kita pindah ruaskan, sehingga menjadi 20 Q sama dengan 10 P dikurang 400 ditambah 200. Min 400 ditambah 200 itu sama dengan min 200, sehingga menjadi Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. Kenapa 0,5 P dikurang 10? Karena 10 P dibagi 20 itu 0,5. Kemudian min 200 dibagi 20 itu adalah min 10. Atau Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. Nah, 0,5 P nya ini kita pindah ruaskan, sehingga menjadi negatif 0,5 P sama dengan min 10 dikurang Q, sehingga menjadi P sama dengan 20 ditambah 2Q. Karena min 10 dibagi min 0,5 P itu adalah 20, min Q dikali min 0,5 itu adalah 2Q. Kemudian untuk titik puncaknya, Q sama dengan 0, yaitu Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. Q-nya yaitu 0, sehingga 0 sama dengan 0,5 P dikurang 10. Nah, 0,5 P-nya ini kita pindah ruaskan, sehingga menjadi negatif 0,5 P sama dengan min 10.
min 10 dibagi min 0,5 itu adalah positif 20. Kemudian P-nya sama dengan 0, itu Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. 0,5 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 0 dikurang 10 yaitu min 10. Jadi Q-nya itu adalah min 10. Kemudian untuk grafiknya kita bisa melihat pada gambar grafik di samping saya, yaitu ketika harganya 40 maka jumlah permintaan barangnya itu ada di 10. Kemudian jika harganya naik yaitu berada di 60 maka jumlah permintaan barangnya pun akan meningkat, yaitu 60 ke 20. Kemudian untuk titik puncaknya yaitu ada di min 10 dan 20, sehingga di sini memiliki slope positif, yaitu memiring ke kanan. Seperti gambar kurva yang ada di samping saya, kita bisa melihatnya. Itulah tadi penjelasan materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.